Sudah siap beribadah? Yes, pastinya sudah siap. Kalau gitu kita mau siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sama-sama naikkan lagu ini. Kita mau katakan Bapakku yang ku cinta. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu. Sekali lagi kita katakan Bapakku yang ku cinta. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Katakan lagu ini sekali lagi dengan segenap hati. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu. Sebab Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Sama-sama angkat tanganmu, katakan sebab Kau sungguh baik. Sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami mau selalu setia sama Tuhan, sebab Tuhan telah mengasihi setiap kami. Terima kasih, kami ingin lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Adik-adik, udah siap untuk memuji nama Tuhan belum? Siap Lose. Kurang semangat nih. Kalau Lose tanya, adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan? Jawabnya, aku siap, aku siap, aku siap. Tapi sebelumnya bangkit berdiri dulu. Udah berdiri? Oke, sekarang Lose mau nanya. Adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan? Aku siap, aku
aku siap, aku siap. Sekali lagi ya, adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan? Aku siap, aku siap, aku siap. Oke adik-adik, saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Terlebih lagi kita mau memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. I will sing for Jesus. Kita tepuk tangan dengan penuh semangat. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan. Kekuatanku untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Katakan I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan. Kekuatanku untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Sekali lagi. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang paling keras untuk Tuhan kita. Yuk, sama-sama kita mau nyanyikan lagu. Kalau misalnya kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi terang adik-adik. Coba tangannya ikutin Lause ya. Untuk menjadi terang. Bagi orang-orang yang mana Lause? Bagi orang-orang di rumah, kayak papa mama atau saudara kita. Bagi teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, dan dimanapun. Mari sama-sama kita nyanyi lagu ini. Ikutin gerakan Lause ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesuslah selamatkanku. Aku anak terang, ku tidak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang aku suka. Coba dari awal lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesuslah selamatkanku. Aku anak terang, ku tidak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang aku suka. Terang di rumah,
Kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemanapun ku pergi, katakan aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus telah selamatkanku. Aku anak terang, ku tidak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang aku suka. Katakan terang di mana-mana. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemanapun ku, katakan terang. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemanapun ku pergi, terang di gereja. Kemanapun di rumah, terang di rumah. Kemanapun ku pergi. Katakan sama-sama, aku anak terang. 1, 2, 3. Aku anak terang. Oke adik-adik, lo percaya adik-adik semua masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sekarang kita mau sama-sama simpan tenaga kita untuk boleh memuji, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik boleh siapkan sikap ternyaman kita mau sama-sama ambil waktu yang tenang kita kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Aku mau seperti bintang bercahaya waktu malam. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa adik-adik. Supaya kita mau menjadi terang dimanapun kita berada, kita boleh menyinari kegelapan dunia. Aku mau seperti bintang bercahaya waktu malam, menyinari setiap orang. Menyinari setiap orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di tengah gelapnya dosa, di tengah gelapnya dosa. Menerangi setiap orang hingga Tuhanku datang. Bercahaya seperti bintang, bercahaya seperti bintang, bercahaya terang, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang. Oke, kita ulangi pujian ini dari awal adik-adik dengan lebih sungguh lagi. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Aku mau seperti bintang bercahaya waktu malam, bercahaya waktu malam, menyinari setiap orang di dalam kegelapan. Dan aku mau bercahaya seperti bintang Tuhan. Aku mau bercahaya di tengah gelapnya dosa, di tengah gelapnya dosa, menerangi setiap orang
bercahaya seperti bintang, hingga Tuhanku datang. Bercahaya Tuhan, bercahaya seperti bintang, bercahaya terang, bercahaya seperti bintang, hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang. Kami mau tetap bercahaya. Hingga Tuhanku datang. Oke, shalom adik-adik semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan hari ini. Kami boleh sama-sama beribadah walaupun di rumah masing-masing. Dan sebentar lagi Tuhan, kalau kami mau dengarkan firman Tuhan, Tuhan menolong kami biar sungguh setiap kami boleh mengerti apa yang Lause kami sampaikan. Dan juga Tuhan menolong Lause kami supaya boleh menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, halo adik-adik semuanya. Coba Lause mau dengar semangatnya adik-adik nih walaupun di rumah aja. Halo adik-adik. Oke, gimana nih kabarnya adik-adik? Lause harap dan Lause percaya adik-adik kabarnya baik semua di rumah ya. Nah, hari ini adik-adik kita mau sama-sama belajar firman Tuhan tentang salah satu hari yang dikhususkan sama Allah, yang dikuduskan sama Allah. Kira-kira hari apa ya? Nama hari ini adalah Hari Raya Pendamaian adik-adik. Coba diulang sama Lause, Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian ini apa ya adik-adik ya? Kita belajar sama-sama ya. Jadi Hari Raya Pendamaian ini adalah hari di mana seorang imam besar akan menghadap Allah. Untuk ngapain? Untuk melakukan pendamaian atau penebusan dosa bagi dirinya, buat keluarganya, buat bangsanya, dalam hal ini adalah bangsa Israel ya, dan juga untuk kemah suci adik-adik kayak gitu ya. Nah, di hari raya pendamaian ini orang Israel itu akan berpuasa adik-adik. Berpuasa itu apa? Ada yang tahu? Ya, jadi di hari raya ini orang Israel berpuasa, artinya mereka nggak makan, mereka nggak minum, tapi mereka berdoa dan mereka minta ampun atas dosa mereka, pelanggaran mereka selama 1 tahun yang sudah dilewati, kayak gitu adik-adik. Nah, di hari ini, di hari raya pendamaian ini, seorang imam besar itu pasti akan sibuk adik-adik. Kenapa? Karena dia yang bertugas melakukan pendamaian itu, dia yang bertugas untuk menghadap Allah melakukan pendamaian itu adik-adik. Dalam hal ini, dalam cerita ini ya, imam besarnya adalah Harun. Adik-adik pasti udah sering ya dengar nama Harun ya. Jadi hari ini, di hari pendamaian ini Harun akan menghadap Allah sesuai perintah Allah melalui Musa. Bahkan di hari ini adik-adik, Harun pakai pakaian yang spesial. Namanya dia itu pakai baju lenan, terus dia pakai ikat pinggang, dan juga dia disebutkan pakai namanya serban kayak gitu ya. Harun ini harus menghadap Allah ke satu ruang yang ada di paling dalam kemah suci. Ruang apa? Ada yang ingat? Ya, namanya adalah ruang Maha Kudus ya adik-adik ya. Oke, jadi Harun ini untuk melakukan pendamaian ini dia membawa 2 ekor kambing jantan ya, dan juga 1 ekor domba jantan. Ini untuk bangsa Israel. Kemudian untuk dia dan keluarganya dia membawa lembu jantan ya adik-adik sesuai dengan perintah Allah. Hari ini kita akan lebih banyak membahas mengenai 2 ekor kambing jantan ini ya. Dan kalau adik-adik mau lebih detail mengenai kisah ini, adik-adik bisa baca di Bilangan pasal ke-16. Di Bilangan pasal ke-16 ya adik-adik. Adik-adik bisa baca lengkapnya di sana. Hari ini kita akan fokus ke 2 kambing jantan ini.
Jadi Harun bawa kambing jantannya dan hewan-hewan yang tadi dibawa, dan kambing jantan ini diundi adik-adik, diundi untuk didapatkan mana yang akan dipersembahkan kepada Allah. Kenapa diundi ya? Dan diundi itu apa sih gitu. Nah, jadi pada zaman bangsa Israel itu, pada saat itu adik-adik, memang bangsa Israel sering menggunakan sistem undi untuk menentukan pilihan atau keputusan. Kenapa diundi? Ketika kita mengundi sesuatu, misalnya nih, kita pakai dadu misalnya, kita main monopoli gitu ya adik-adik ya. Kita kocok dadunya terus keluar. Kira-kira kita bisa nentuin nggak yang keluar angka berapa? Nggak bisa ya adik-adik, pasti ya udah keluarnya angka berapa. Nah, sama dengan orang Israel pada saat itu. Mereka membuang undi, dan mereka nggak bisa menentukan yang keluar nih pilihan yang mana. Nah, jadi pada saat itu Allah yang menentukan keputusannya, Allah yang menentukan pilihannya. Orang Israel hanya bertugas membuang undi. Jadi keputusannya apa, itu adalah yang Allah mau. Kayak gitu ya adik-adik ya. Oke, terus tadi kambingnya udah diundi nih. Udah diundi, didapatin satu kambing untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk diolah gitu ya, dipersembahkan. Terus kambing satunya lagi diapain? Jadi kambing satunya lagi ini akan dilepaskan ke padang gurun adik-adik. Dan sebagai informasi, kambing yang akan dilepaskan ini disebutnya itu kambing Azazel. Itu apa ya? Kita belajar sama-sama ya. Oke, jadi kambing yang akan dipersembahkan, kambing yang diolah ini melambangkan adik-adik, melambangkan bahwa ketika kita mau ditebus, ketika kita mau melakukan pendamaian dengan Allah, maka ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu. Nah, makanya pada zaman masa Israel itu disimbolkan dengan kambing ini, kambing yang dipersembahkan. Kemudian dengan kambing satunya lagi, si kambing Azazel ini, jadi kambing Azazel ini Harun sebagai imam besar, dia akan meletakkan tangannya, kedua tangannya di atas kambing Azazel ini adik-adik. Diletakkan tangannya, dan Harun akan mengakui semua dosa, semua pelanggarannya bangsa Israel. Kemudian baru kambing Azazel ini dilepaskan ke padang gurun. Azazel sendiri, kata Azazel itu artinya adalah pembuangan mutlak. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah mengakui dosa kita, maka kita mau supaya dosa ini dibuang jauh-jauh gitu. Makanya kambing Azazel ini dilepaskan ke padang gurun. Kayak gitu adik-adik. Nah, ketika kita udah dengar ya cerita ini adik-adik, kita lihat bahwa ternyata nggak mudah ya melakukan hari raya pendamaian ini. Bahkan kalau adik-adik baca di Alkitab, kisahnya lebih lengkap, itu lebih rumit lagi adik-adik. Ya, tapi hari ini kita bersyukur bahwa kita nggak usah lagi melakukan ritual-ritual di hari pendamaian ini. Kita nggak usah lakukan lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya Yesus yang menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Kita nggak perlu lagi korbankan kambing untuk sebagai korban penebusan untuk kita boleh ditebus. Kita nggak perlu lakukan itu lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya Yesus yang menebus kita. Oke, dan kita juga nggak perlu lagi nih mempersembahkan kambing untuk dibuang ke padang gurun. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah melunasi kita, artinya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa pelanggaran kita, kayak gitu adik-adik. Dan satu hal bahwa ketika Yesus mati di salib buat kita, pengorbanannya, darahnya itu adalah satu kali seumur hidup untuk setiap kita. Jadi ketika kita sudah ditebus, selama-lamanya kita ditebus, kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, pada zaman sekarang adik-adik kita merayakan hari raya pendamaian mungkin nggak yang kayak dulu ya, melakukan korban segala macamnya, kita nggak perlu lakukan lagi. Tapi di zaman sekarang ini kita merayakan hari raya pendamaian dengan apa? Dengan kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita mengakui setiap dosa pelanggarannya kita. Tapi satu hal yang penting, ibadah itu bukan sekadar kita setiap minggu nih ibadah nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, bukan hanya setiap hari Minggu, tapi setiap hari di hidupnya kita juga
beribadah, kita memuji Tuhan, dan kita menjadi berkat buat sekitar kita. Nah, Lause berharap adik-adik boleh diberkati sama firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan mengenai hari raya pendamaian, di mana kami nggak perlu lagi mempersembahkan kambing sebagai korban tebusan, tapi Yesus sudah hadir buat kami, menebus hidup kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Sungguh biar kami boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami boleh menjadi berkat buat sekitar kami, dan kami setiap harinya boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, Lause percaya setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan setiap kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan celengannya atau amplopnya, kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati setiap kami dari awal sampai sekarang Tuhan. Dari kami memuji nama Tuhan sampai kami boleh mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah menyertai. Sekarang waktunya kami memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh menjadi berguna kalau Tuhan memakainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama bilang God is so good. Allah itu baik buat setiap kita. God is so good. 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 Is so good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. 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 Oke, nah sekarang waktunya kita ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Ibrani 10 ayat yang 10b. Oke, ayat hafalan kita Ibrani 10 ayat 10b. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama aktivitas ya adik-adik. Jadi tugasnya adik-adik adalah adik-adik menyanyikan lagu ini, pasti tahu. Yesus disalib karena cinta saya. Cinta saya. Oke, tahu semua adik-adik? Jadi adik-adik nyanyikan lagu itu, kemudian boleh divideokan dan dikirim ke Lause masing-masing. Oke, paham semua ya adik-adik ya? Kalau gitu kita mau akhiri ibadah kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong kami biar sungguh hati kami terus tertuju sama Tuhan, dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan buat Tuhan, dan setiap firman boleh kami pahami dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lanjutkan hari ini, kami mau beraktivitas. Mari Tuhan juga menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.